Bapak dan Ibu, juga saudara dan teman-teman yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang Korean Waves atau gelombang Korea, yang mana salah satu faktor penting pendukungnya adalah drama Korea atau kita biasa kenal dengan drakor. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita tidak dapat memungkiri bahwa memang kebudayaan Korea sedang berkembang pesat di Indonesia, baik kita memang penggemar kebudayaan tersebut maupun tidak. Kita bisa lihat bahwa banyak anak muda saat ini mengikuti tren fashion dan make up ala Korea, mengikuti episode-episode baru dari drama-drama Korea, mengikuti perkembangan dari para artis Korea, mengikuti juga tren-tren musik dan tarian dari Korea, juga bahkan menyukai makanan-makanan ala Korea. Kita juga dapat menemukan berbagai restoran yang kemudian buka di sekitar kita dan menawarkan makanan-makanan khas Korea. Kita juga menemukan beberapa orang Korea yang kemudian terkenal melalui media seperti televisi dan YouTube, tetapi mereka ini sebenarnya bisa dikatakan artis Indonesia atau setidaknya pernah berada di Indonesia. Kita sebut saja Lee Jong Hoon dan Han Yura yang merupakan pemeran dari sebuah sitkom berjudul Kelas Internasional di Net TV pada tahun 2015 dan 2017 yang lalu. Kemudian ada juga dua YouTuber bernama Jang Han-sul dan Sunny Dahye yang merupakan dua orang YouTuber, yang satu berasal dari Malang. Jang Han-sul berasal dari Malang dan Sunny Dahye itu berasal dari Jogja, kalau saya tidak salah ingat, dan dia adalah alumni dari Fakultas Hukum UGM. Kemudian ada juga seorang chef yang dikenal sebagai Jun Chef. Dia memiliki sebuah restoran Korea di Jakarta yang dikenal dengan 88 atau 88 Korean Kitchen Jakarta. Saya pribadi beserta dengan ibu saya dan adik saya juga salah satu dari sekian banyak masyarakat Indonesia yang terpengaruh dari Korean Wave ini. Kami bertiga kurang lebih terpengaruh karena drama Korea dan juga karena fashion atau makeup Korea. Saya mengingat ibu saya menonton sebuah drama Korea yang berjudul Pasta. Drama ini menceritakan kehidupan para koki di sebuah restoran Italia bernama La Sfera. Drama Korea berjudul Pasta ini juga menceritakan bagaimana para koki memenuhi berbagai tantangan dan berbagai tuntutan dalam pekerjaan mereka untuk menyajikan santapan terbaik berdasarkan menu yang ada sesuai dengan order atau pesanan dari para pelanggannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, drama ini sukses membuat ibu saya kemudian menjadi rajin untuk berlatih memasak, terutama untuk membuat kue. Hal ini saya rasakan karena saya juga kemudian harus ikut membantunya, sekaligus belajar juga. Dan kemudian terlebih saya melihat sebuah perubahan bahwa ibu saya kemudian semakin senang untuk menonton video-video memasak di YouTube, bahkan untuk selalu menjadi penonton setia dari beberapa chef Indonesia terkait untuk melihat tutorial-tutorial memasak. Chef-chef yang biasanya ditonton oleh ibu saya adalah koki bernama William Gozali, Devina Hermawan, dan terutama koki senior yang bernama Yongki Gunawan. Masuknya Korean Waves di Indonesia mengingatkan saya kembali kepada momen 3 tahun pelayanan Yesus. Di momen-momen tersebut, Yesus mengajar, berkhotbah, ia memanggil murid-murid pertamanya, dia menyembuhkan dan melakukan berbagai mujizat. Kemudian ia juga bahkan mengorbankan dirinya di kayu salib. Kita sudah membaca dan sudah mendengar bahwa Yesus berkhotbah di Bukit
Kemudian ia juga menyembuhkan penyakit orang kusta, orang bisu, orang lumpuh. Ada juga penyakit demam yang dialami ibu mertua Petrus. Kemudian ia juga melakukan mujizat-mujizat seperti mengubah air dan menjadi anggur. Kemudian ia juga melakukan mujizat seperti menenangkan angin ribut. Korean Waves sukses dalam membangun basis fans atau penggemar yang begitu besar di Indonesia. Pemeran Pasta dalam drama Pasta itu berhasil dan sukses untuk membangkitkan gairah ibu saya untuk belajar memasak. Yesus dan pelayanannya sukses membawa banyak orang percaya kepadanya. Kemudian para murid yang kemudian menjadi para rasul juga sukses dalam menyebarkan Injil ke berbagai belahan dunia serta membangun dan merawat jemaat-jemaat perdana. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sebagai anggota gereja masa kini? Sudahkah kita menjadi sesuatu yang menginspirasi dan menyentuh banyak kehidupan orang-orang di dunia ini? Sudahkah kita bertekun dan bekerja keras untuk melakukan panggilan dan tugas pelayanan kita? 1 Petrus 2 ayat 4 hingga 5 dan dilanjutkan dengan ayat ke-9 dan ke-10 yang berbunyi, "Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, namun tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kami juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Ayat yang ke-9, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Ayat ini mengingatkan kepada kita semua untuk merenungkan apakah kita sudah secara konsisten melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pelayanan kita bagi dunia. Sudahkah kita melakukan secara konsisten apa yang dikehendakinya? Sudahkah kita juga sebagai anggota gerejanya melakukan sesuatu yang berdampak bagi dunia ini dan secara konsisten selalu melakukannya? Atau justru jangan-jangan kita sudah semakin meredup semangatnya? Sudahkah kita juga memberi perubahan positif yang bermakna, dan apakah kehadiran kita juga sudah membawakan dampak yang bermakna bagi kehidupan orang lain? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya beri waktu sejenak untuk merenungkan pertanyaan ini dan menuliskan apa yang menjadi komitmen Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk dilakukan dalam rangka melakukan pelayanan dan membangun pembangunan dari gereja bagi dunia ini. Setelahnya saya akan tutup dalam doa bersama. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga akhir perenungan ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang menjadi komitmen yang boleh kami tuliskan, boleh juga kami lakukan dan kami kembangkan, sehingga kami boleh tetap menjadi pelayan yang setia, kami boleh menjadi tetap pelayan yang bersemangat dan bergairah untuk menyebarkan Injil, untuk memberitakan kabar baik kepada dunia. Dan kiranya Tuhan, agar kami tidak putus semangat, agar kami juga boleh terus secara konsisten mengembangkan diri dan mengembangkan pelayanan kami, sehingga kami boleh menjadi sesuatu yang berdampak, sesuatu yang menyentuh dan menginspirasi kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin.